Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi tasliman katsiran. Wa ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Waisal TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Semoga di Jumat petang ini pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih merasakan manisnya nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah saya Aminullah dapat menyapa Anda semua di dalam program kajian Islam, yaitu Ruqyah Syariah. Kajian yang senantiasa para pemirsa Waisal TV nantikan, itu kajian Ruqyah Syariah. Karena dengan hal ini kita dapat mengetahui mana bahaya syirik ataupun yang bukan. Seperti biasa telah hadir di ruang studio kami yaitu narasumber kita Al-Ustadz Husain Mubarak LC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Lama sekali Ustadz kita nggak berjumpa. Tentunya pemirsa juga banyak yang menantikan antum Ustadz di dalam program kajian Ruqyah Syariah ini. Karena ada beberapa pemirsa yang sangat menginginkan program ini dan tentunya pemirsa ingin supaya budaya syirik itu dapat terhapuskan di bumi Nusantara ini, Ustadz. Ya. Nah, tentunya pemirsa di dalam program ini pemirsa dapat dialog interaktif di line telepon kami di 0822 1111 1332 dan pemirsa juga dapat mengirimkan pesan singkat di line yang sama 0822 1111 1332 dan pemirsa dapat menyaksikan tayangan ini melalui web streaming kami di www.waisalonline.tv dan tentunya tema kita pada malam hari ini yaitu Ruqyah bagi yang belum mempunyai keturunan. Seperti apa? Al-Ustadz Husain Mubarak LC akan menjelaskan kepada kita semua. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تبارك وتعالى في آية الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa Waisal TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpah rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga pada kesempatan malam hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali untuk menjelaskan berkaitan dengan Ruqyah Syariah. Adapun tema kita pada kesempatan ini bagaimana teknik untuk meruqyah bagi siapa saja yang belum punya keturunan. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang adalah memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang belum memiliki keturunan. Tentunya hal ini dibutuhkan kesabaran. Namun ada sebagian orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang begitu indah, harta yang begitu banyak. Tetapi terkadang ada seseorang yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak memiliki harta yang terindah, yaitu anaknya. Inilah yang terkadang
sebagian kaum muslimin menantikan melahirkan keturunan. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba. Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian juga kaum muslimin yang tidak diberikan anak alias mandul. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak itu atas rahmat Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian saudara kita belum mendapatkan keturunan. Nah, tentunya Allah menghendaki baik kepada seorang hamba tadi, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik ketika waktu-waktu yang lain. Mungkin hartanya lebih tetapi terkadang belum dikaruniai anak. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba yang seharusnya terkadang punya anak, namun karena ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tersebut tidak memiliki keturunan. Di antaranya adalah boleh jadi mungkin secara medisnya ada penyumbatan di sekitar rahimnya, atau boleh jadi faktor di antaranya adalah pengaruh daripada syaitan la'natullah alaih. Bahwa syaitan itu akan berusaha merasuk ke badan seseorang sehingga susah terjadi pembuahan. Nah, pemirsa Waisal TV yang Allah muliakan, bagaimana solusinya agar kita diberikan keturunan? Bagaimana teknik-teknik ruqyah? Ternyata ada sebagian kaum muslimin yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, terhalang mendapatkan keturunan. Ternyata itu sebagian adalah gangguan daripada syaitan laknatullah alaih, gangguan daripada jin. Maka bagaimana teknik untuk mengeluarkannya? Insyaallah taala akan kita jelaskan ya, mungkin secara singkat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Hal ini mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh kaum muslimin yang bisa mengambil manfaatnya. Secara syar'i ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, si pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anak itu karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya Allah katakan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian karena ulah tangan kalian. Mungkin boleh jadi dulu banyak maksiat kepada Allah, mungkin boleh jadi dia minum khamr, atau boleh jadi narkoba, sehingga Allah menghalangi mempunyai keturunan. Yang kedua, hendaklah memperbanyak istighfar. Ternyata istighfar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan karena asbab fadilah daripada istighfar tersebut. Itu yang Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Aku mengatakan kepada mereka, perbanyaklah kalian istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Di antara fadilahnya itu surat Nuh ayat ke-11, yursilis sama 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah memperbanyak harta. Wa banin, dan juga Allah akan memperbanyak anak. Nah, istighfar ini adalah salah satu solusi yang paling manjur untuk mendapatkan keturunan. Kasusnya banyak kaum muslimin yang datang ke saya menanyakan bagaimana untuk mempercepat punya keturunan. Di antaranya adalah istighfar. Nah, namun ada sebagian kaum muslim sudah bertobat, sudah istighfar, dan juga sudah sedekah, kemudian masih belum punya keturunan. Ternyata boleh jadi ada penyumbatan di sekitar rahimnya, kemudian susah punya anak. Nah, maka solusinya adalah harus dikeluarkan dengan cara ruqyah syar'iyyah. Pemirsa Waisal TV yang Allah muliakan, teknik ruqyahnya pada dasarnya adalah yang pertama sama dengan sebagaimana pada umumnya, yaitu kita membacakan surat An-Nas dan Al-Falaq, kemudian ditiupkan kedua telapak tangan, diusap ke seluruh tubuh. Itu teknik umum. Nah, kemudian untuk teknik yang selanjutnya, yaitu langsung kita mengusap di daerah yang menyebabkan tersumbatnya sperma yang masuk ke
ke daerah rahim perempuan. Ya. Maka sebelum itu kami jelaskan, yaitu di antara gejala-gejalanya yang dirasakan oleh seseorang yang susah punya keturunan, yaitu sering terasa nyut-nyut di sekitar rahimnya atau di ovarium, di daerah reproduksinya, yaitu di bawah perut. Terkadang suka mual, terkadang suka perih di perutnya, setiap makan banyak tapi enggak kenyang-kenyang, atau makan sedikit tapi selalu kenyang. Itu di antara gejala-gejalanya. Nah, terkadang sering pendarahan yang terkadang tidak kunjung sembuh, walaupun sudah berobat ke medis, dibekam atau dibawa ke dokter, tidak kunjung sembuh. Nah, kemudian yang selanjutnya, gejala-gejala juga adalah, setiap berhubungan suami istri tidak merasakan kenyamanan alias sakit. Itu juga tanda-tandanya di sekitar rahim. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda-tandanya juga sering merasakan sakit di pinggang. Sering merasakan sakit di pinggang. Itu gejala-gejala seseorang yang susah untuk punya keturunan. Pemirsa Faisal TV yang Allah muliakan, kemudian di antara teknik-teknik untuk meruqyah diri kita sendiri, yaitu yang pertama, kita memakai panduan yang pernah disampaikan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau sakit, beliau membacakan ke telapak tangan dengan Al-Falaq dengan An-Nas, meniup dirinya dengan baca Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, ditiup, qul a'udzu birabbin nas, tiup, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh tadi, kemudian setelah itu diusapkan di daerah rahim, di perut dan sekitar rahim, dan juga di reproduksi. Diusap terus, kemudian arahkan. Metode yang pertama adalah keluarkan lewat muntah atau sendawa. Berulang-ulang dibaca terus di sekitar perutnya, dibacakan kedua telapak tangan, kemudian diusap di perutnya atau di sekitar rahimnya, kemudian ditekan, diusap sampai ke tenggorokan. Nah, nanti akan bisa keluar lewat muntah atau lewat sendawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang susah untuk lewat sendawa atau lewat muntah, maka kita tekan dan diusap untuk keluar lewat buang air kecil. Air kecil dibacakan kedua telapak tangan, boleh ditambah dengan surat Al-Fatihah atau ayat kursi atau An-Nas Al-Falaq, dibacakan kedua telapak tangan, kemudian ditiupkan kedua telapak tangan, kemudian diusapkan di sekitar perut dan di dadanya, dan begitu juga di bawah perut, diusap terus, kemudian diarahkan ke tempat pipis, sehingga nanti insyaallah ta'ala akan keluar lewat pipis, atau bisa keluar lewat angin di daerah keperbuaannya, itu bisa keluar. Nah, kemudian yang selanjutnya terkadang bisa lewat BAB. Nah, insyaallah terus dilakukan seperti itu berkali-kali dan berulang-ulang. Insyaallah taala bagi siapa saja yang punya keluhan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit yang dikeluhkannya. Kemudian selanjutnya, kalau memang susah lewat buang air kecil, terkadang nanti bisa lewat sentuhan usapan, kemudian arahkan lewat kaki. Nanti syaitan la'natullah alaih akan bisa keluar lewat ujung jari. Dia akan keluar lewat pori-pori. Nah, makanya setelah dibacakan tadi, kemudian diusapkan di daerah perut, kemudian diusap sampai ke ujung jari-jari. Insyaallah jin itu akan keluar lewat ujung jari. Biasanya akan terasa nanti ada hawa panas yang mengalir, kemudian terkadang kayak angin yang mengalir sampai ke ujung jari, terkadang merasakan kesemutan di ujung jari. Nah, kalau ada terasa ke angin seperti itu, dia keluar keluar. Nah, itu yang biasanya kita rasakan pada saat kita meruqyah diri kita sendiri untuk mengusap di daerah yang sensitif, yaitu di daerah rahimnya. Nah, silakan dilakukan berulang-ulang. Nah, adapun teknik ayatnya itu adalah, ya intinya adalah An-Nas dan Al-Falaq. Adapun tambahannya itu Al-Fatihah, ayat kursi. Begitu juga boleh dengan surat Al-Kafirun.
Qul ya ayyuhal kafirun atau surat-surat yang lain boleh. Karena ini tidak ada batasan untuk meruqyah seperti ini. Karena para ulama sepakat bahwa seluruh Al-Qur'an itu boleh digunakan untuk ruqyah. Tapi kita memakai inti-intinya saja, pendek tetapi sederhana. Sehingga seluruh kaum muslim bisa mengamalkan hal ini. Tidak harus ustadz saja. Ini teknik untuk ruqyah sendiri. Berulang-ulang. Bisa 3 hari pertama, kemudian terus. Ya, kalau belum terus menerus, insya Allah nanti akan keluar. Begitu juga hal yang sama bagi kaum muslimin yang terkadang haid yang tidak teratur, sama tekniknya. Atau haid yang berkepanjangan, juga itu karena gangguan jin. Atau memang sering pendarahan, itu juga gangguan jin di sekitar sini, di sekitar perut bawah. Atau terkadang gangguan kaum muslimin yang tadi sudah menopause padahal umurnya baru 20 tahun. Ini ada beberapa kasus yang kami tangani. Seorang akhwat yang umur 26 tahun sudah menopause sekitar 9 bulan. Sekitar 9 bulan dia menopause padahal dia masih gadis. Ternyata kami membantu untuk ruqyah, suruh bacakan sendiri, kemudian dia usap di sekitar di bawah perutnya. Qadarullah, alhamdulillah, seketika itu pun haidnya lancar kembali, keluar lagi. Subhanallah, itulah keajaiban yang Allah berikan lewat lisan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan dengan metode usapan itu begitu dahsyat. Silakan pemirsa untuk mencoba. Nanti insyaAllah pun akan kita bantu meruqyah secara live. Nah, silakan nanti diulang. Nah, kemudian kalau sekiranya mungkin bagi seorang istri lemah, maka boleh dibantu dengan suaminya. Karena ruqyah ini bukan hanya ustadz atau seorang kiai, tapi bisa dibantu oleh suaminya atau orang tuanya atau kakeknya. Bisa saja dibacakan sambil dipegang di perut. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq berulang-ulang. Boleh ditiup di sekitar rahimnya atau di sekitar perut, tiup gitu. Kemudian sambil ditekan di daerah rahimnya. Nah, kemudian disuruh usap sampai ke bawah sehingga akan keluar lewat pipis atau lewat BAB dan sejenisnya. Demikian diantara teknik sederhana untuk mengeluarkan jin yang andaikan kaum muslim merasakan tadi mungkin sudah lama tidak punya keturunan, karena kasusnya banyak. Alhamdulillah, setelah kita mengadakan training ruqyah seperti ini di beberapa tempat, banyak di kalangan akhwat yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun tidak punya anak, Allah memberikan karunia lewat ruqyah syar'iyyah. Subhanallah, itulah keajaiban yang Allah berikan lewat apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka perlu diingat, jangan sekali-kali mengambil kebaikan yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang ke dukun, kemudian datang ke paranormal. Ini suatu kesyirikan yang besar yang harus kita hindari. Ketahuilah bahwa anak itulah karunia Allah, bukan dari dukun, bukan dari mana-mana. Maka harus kita jalankan apa yang dicontoh Nabi SAW. Kalau sudah berusaha maksimal dengan minum herbal, kemudian dibekam, atau dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat, toh ternyata belum dikarunia anak, berarti boleh jadi itu yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 dan ke-50, bahwa kemandulan itu sesuatu yang Allah kehendaki. Boleh jadi kita mungkin amanah ini belum Allah percaya ke kita, mungkin yang terbaik nanti di akhirat kelak nanti. Wallahu taala a'lam. Insyaallah mungkin akan dilanjutkan dengan baik, Ustaz. Ikhwatul iman, pemirsa Wasal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami buka dialog di season pertama ini di line telepon 0822 1111 1332. Baik, Ustaz, nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Bapak? Dengan Agung di Kalimantan. Di mana, Bapak? Mohon maaf. Ya, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Iya, ini ya, berkenan contohnya kan, nah, ada kami kanker otak itu. Kanker Otak. Kanker otak. Iya, dan dokter katanya dalam terakhir harus operasi. Kajian terakhirnya harus dioperasi begitu, Pak ya?
ya kalau nak bulan akan dosa. Nah, kami kan keluarga saya akan dengan adanya begitu, akhirnya nggak pulang Pak. Bagaimana? Akhirnya nggak pulang Pak, dioperasi ya, merasa khawatir gitu. Jadi yang Bapak ingin tanyakan apa Pak? Ya bagaimana apa itu bisa dirukyah gitu Pak? Oh, bagaimana kalau seandainya di rukyah ya Pak ya? Iya iya. Sebelum dioperasi. Ya baik Bapak, terima kasih. Ya, ya Ustaz, ini mengenai kanker otak Ustaz. Bagaimana? Katanya harus kalau kata dokter mau harus dioperasi gitu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan kepada Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah memberkahi Bapak dan penyakit yang dialami oleh keluarganya semoga diangkat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kasus yang seperti ini banyak yang pernah dialami oleh sebagian kaum muslimin, baik di daerah Jakarta dan juga di daerah lain. Ada beberapa yang pernah kita bantu untuk membacakan ayat-ayat ruqyah, sebagaimana ditanyakan tadi, beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang kanker otak. Ada salah satu seorang ibu, 10 tahun dia merasakan sakit yang luar biasa di daerah kepala, dan divonis ini adalah ada kanker di kepalanya. Tapi qadarullah, ibu ini yang seharusnya dioperasi, kemudian kita bantu dengan bacakan ayat, ditekan di kepalanya, kemudian kita bacakan Al-Quran. Alhamdulillah, dalam beberapa menit, sekitar 10 menit, Allah sembuhkan penyakit ibu tersebut, akhirnya nggak jadi operasi. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, ada salah seorang ustadz yang divonis oleh dokter kanker otak. Nah, ini kasusnya ada beberapa ustadz yang divonis oleh dokter ini adalah ada kanker otak. Kemudian kita berusaha untuk membantu membacakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian sambil diusapkan di kepalanya dengan teknik usapan yang dicontohkan Nabi SAW tadi, dengan baca An-Nas, Al-Falaq, atau ditambah dengan ayat ruqyah yang lain, boleh. Kemudian dibacakan terus-menerus. Alhamdulillah, yang tadinya pusing, merasakan linglung, suka lupa, Allah sembuhkan penyakitnya tersebut. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang menyembuhkan semua itu. Bukan karena dari saya, tapi itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kasusnya ada salah seorang kaum muslimin yang tadi kanker otak. Dokter sudah memvonis ini tidak bisa disembuhkan, bahkan dokter angkat tangan. Tapi setelah dibacakan Al-Quran, ayat Al-Quran dibacakan ayat ruqyah, alhamdulillah sembuh total, enggak jadi operasi. Allahu Akbar. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan Bapak. Teknik ruqyah adalah dibacakan ke telapak tangan, ditiup, kemudian diusap di daerah kepalanya, sama di daerah belakang sini. Nah, daerah pundak sini biasanya kalau ada jin daerah pundak, sehingga suplai darah ke otak itu kurang, sehingga menyebabkan tumor dan kanker itu. Maka di punduk sini ditepuk, pundaknya ditepuk, diusap, atau dimeses, dipijit. Nah, kemudian ke atas, terus ya boleh jadi dibuang ketika kita mengusapnya. Ya, kemudian kita mijit tadi di daerah kepala belakang, kemudian ke pundak belakang, sehingga nanti suplai darah ke otak pun insya Allah bisa lancar. Terus menerus dilakukan hal itu. Walaupun ini sudah menjadi medis, tapi insya Allah Ta'ala atas rahmat Allah nanti Allah sembuhkan. Silakan dilakukan berulang-ulang, Pak. Kemudian yang selanjutnya bisa ditambah dengan minyak haba sauda, minyak zaitun, madu, tambah propolis, kemudian daun bidara, sari bidara, dicampur, kemudian dibacakan Al-Fatihah, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, tidak ada batasan, kan ada dalilnya. Berapa kali. Kemudian dibacakan ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya, bisa masing-masing 3 kali atau 5 kali, karena tidak ada ketentuannya, boleh, yang penting ganjil. Setelah itu diniatkan untuk menyembuhkan penyakit kanker. Insya Allah berulang-ulang, insya Allah mudah-mudahan dengan itu Allah sembuhkan penyakitnya. Ini semua kanker. Boleh, wallahu ta'ala alam. Kita angkat telepon berikutnya yang telah masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Abu Ali dari Bekasi. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Pak. Kalau mau tanya, Waalaikumsalam. Ya, Bapak langsung saja Bapak. Kalau tanya, anak-anak sering kesurupan. Dia mondok di satu pondok pesantrennya. Kira-kira kemana ya? Ya, itu saja Bapak. Itu saja. Jadi anak-anak kalau bawa anak-anak ke mana ya? Untuk bisa diminta Ustaz. Ya, ya baik Bapak. Ya. Puan. Ya, terima kasih. Ya, Ustaz, ini anaknya sering kesurupan di salah satu pondok pesantren. Saat ini bagaimana, Ustaz? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Alwi tadi. Dari Bekasi. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberkahi Bapak Alwi dan keluarga, begitu juga anaknya. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Pemirsa Besar TV yang Allah muliakan, salah satu target syaitan itu adalah menyesatkan umat Islam. Ketika seseorang meringankan langkahnya memasukkan anak ke pesantren, maka beribu-ribu syaitan untuk menghalanginya. Yang pertama, membuat anak kita biar nggak betah. Begitu juga membuat anak kita sakit sehingga nggak betah di pondok pesantren. Makanya menjadi target syaitan laknatullah alaih agar anak kita tidak betah di pesantren. Karena pesantren itu adalah tempat mendidik yang paling baik, yang paling bagus, dan bi'as solehah, lingkungan yang cukup baik. Maka syaitan tidak menghendaki demikian. Maka ada beberapa kasus santri baru 1 bulan kabur, baru 1 tahun kabur, belum nyampe, belum selesai selalu kabur. Nah, ternyata kami cek banyak dipengaruhi oleh syaitan laknatullah alaih. Maka terkadang banyak yang santri kesurupan, padahal mereka setiap hari ngaji, baca Al-Quran, menghafal Quran, kok masih syaitan masuk? Nah, tentunya walaupun dia membaca Al-Quran berulang-ulang, tapi terkadang syaitan berusaha terus masuk ke badannya, sehingga banyak yang terjadi kesurupan. Maka langkah yang dilakukan oleh anak bapak, yang pertama adalah memperkuat keimanan kepada Allah, harus memperbaiki ibadah, harus dilihat. Boleh jadi mungkin lalai zikirnya, lalai sholatnya. Yang kedua, memperkuat baca zikir pagi dan petang. Itu begitu dahsyat sekali. Ini harus dilazimkan. Seakan-akan amal ini wajib. Karena Nabi SAW melazimkan baca zikir pagi dan petang. Jangan membaca wirid yang lain yang tidak dicontoh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya solusinya adalah Bapak bacakan Al-Quran kepada anak ini. Ya, Bapak pegang kepalanya, kemudian dibacakan ayat ruqyah. Ya, kalau nggak bisa yang panjang, yang sederhana saja Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, itu jadi baca. Ya, kalau memang hanya Al-Fatihah saja boleh. Dia ulang-ulang dipegang kepalanya, terus kemudian ditiup di ubun-ubunnya. Nah, nanti bisa keluar ya. Terkadang bisa keluar lewat ujung jari, dan terkadang lewat muntah, atau terkadang sendawa, atau ujung jari-jari kakinya. Dia akan terasa hangat atau kayak angin keluar. Diulang-ulang terus. Kalau terjadi kesurupan, ya bisa ditepuk di pundaknya. Nah, biasanya kesurupan itu karena di jin itu menekan di daerah berapa saraf sehingga sudah susah kontrol. Nah, adapun yang kami sarankan, Bapak tangani dulu sendiri. Nah, kan ini bagian daripada jihad. Nah, kemudian kalau memang Bapak belum sanggup, carikan ustadz yang di pondok pesantren itu yang bisa mengerti dan masalah ini, suruh bantu. Yang tiga, kalau memang terpaksa, ya cari tukang ruqyah yang biasa ruqyah. Adapun Bapak untuk menanyakan saya, walaupun memang saya juga dari Bekasi, dari Pondok Gede, ya mungkin suatu waktu mungkin bisa kita bantu. Tapi kami sarankan ya untuk ruqyah sendiri dulu. Ini bagian daripada amal baik bagi Bapak sekali, Bapak yang pernah tadi. Coba dulu Pak, yakin Bapak bisa. Karena ruqyah itu sama dengan pisau. Kalau Bapak biarkan pisau itu tidak diasah, dia akan tumpul. Tapi kalau Bapak terus mengasah pisau, dia akan jadi tajam. Kalau Bapak jarang ruqyah, terkadang kurang tajam. Tapi kalau sering meruqyah terus menerus,
pisau tadi jadi tajam, bacaan Bapak menjadi berkah, menjadi bagus, sehingga setan pun akan takut dan keluar. Silakan Bapak lakukan sendiri, baik Bapak atau Ibu, ya ataupun ya dibantu oleh kaum muslimin. Allah taala alam. Ya baik Ustaz, kita bacaan dari pesan singkat Ustaz yang pertama dari hamba Allah Ustaz yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, ana setiap rukyah mandiri selalu ada reaksi tangan ana bergetar, bagaimana solusinya Ustaz? Ana sudah lama merasakan tumor dan radang sendi Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan kesembuhan terhadap pemirsa yang bertanya tadi. Ketika meruqyah mandiri, di antara yang terasa itu adalah getar di tangannya. Kemudian merasakan radang sendi. Banyak yang divonis oleh dokter penyakit ini dan itu, ternyata setelah mempraktikkan ruqyah syar'iyah dengan secara mandiri, Allah sembuhkan lewat itu. Nah, kalau memang belum sembuh, tadi berulang-ulang terus, boleh jadi itu belum sembuh. Ya, belum waktunya Allah berikan, tapi itu butuh kesabaran, butuh perjuangan, kesungguhan kita. Maka kalau memang getar di tangan, silakan Ibu ditepuk di daerah sini. Dibacakan dulu, kemudian ditepuk di daerah pundak, kemudian lengan, kemudian di persendian. Terus arahkan ke jari-jari gini, terus saja berulang-ulang. Kemudian selanjutnya adalah dibacakan dengan tiup seperti ini. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan ya Ibu mandi air hujan. Mandi air hujan niatkan untuk ruqyah. Nah, beda dengan hanya sekedar mandi, tapi kalau niat untuk ruqyah sebagaimana Rasulullah mandi air hujan, kata Rasulullah ini ada air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu sangat bermanfaat. Baik yang mungkin susah punya anak juga ataupun yang tadi punya persendian yang masalah tadi, mandi air hujan itu salah satu air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan rapi. Kemudian selanjutnya bisa dengan air hangat, dibacakan ayat ruqyah, dicampur dengan bidara juga boleh. Kemudian boleh dicampur dengan garam sedikit, campur. Ya, ini salah satu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah ya pakai garam tadi untuk direndam di kaki. Ya. Kemudian disiram di tangan, begitu juga di daerah persendiannya. Silakan dilakukan berulang-ulang. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Allah taala alam. Ya, baik Ustaz. Kembali dari pesan singkat Ustaz yang bertanya dari 0852 05 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengeluarkan jin pecinta yang sudah lama di tubuh seseorang Ustaz? Ini dari seseorang Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengeluarkan jin pecinta? Pencinta, ya. Kasus banyak yang pernah kita hadapi di masyarakat. Jin itu senang dengan seseorang. Biasanya kalau kita yang perempuan, jin yang masuk itu biasanya jin laki-laki. Yang laki-laki biasanya jin perempuan yang masuk. Bahkan ada juga jin yang bencong masuk gitu. Jin bencong masuk sehingga dia merasakan keanehan jalannya. Nah, sering kita dapatkan di lapangan, ternyata yang waria, wanita pria itu, yang goyang begini itu, ternyata itu jinnya tinggal di sekitar tangannya. Sehingga bahasa suara gitu itu ternyata dibantu oleh jin. Tangannya jadi begini, itu juga ada jin di tangannya. Tadinya orangnya gentleman, laki-laki gagah gitu. Tapi setelah jin masuk badan, akhirnya goyangnya lain. Nah, goyang sendiri tangan begini. Begitu juga pinggulnya, pada saat saya tekan di pinggulnya, nah goyang sendiri begini gitu. Ternyata itulah gangguan dan jin di sekitar tubuhnya. Maka orang yang seperti itu, anak kita harus diruqyah. Begitu juga jin yang sudah lama tinggal di badan. Nah, cara teknik ruqyah sama dengan yang lain. Ruqyah adalah dibacakan tadi. Dibacakan ayat ruqyah, diantaranya surah Al-Fatihah, kemudian 5 ayat awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kemudian ayat surah Al-Kursi, kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Kemudian baca juga surat Al-Kafirun, An-Nas, Al-Falaq, itu dibaca ulang-ulang. Boleh ditambah dengan surah-surah yang lain. Ya, wallahu taala alam. Ya Ustaz. Baik Ustaz, kembali dari pesan singkat Ustaz yang bertanya ini.
mengenai anak autis yang hiperaktif, apakah termasuk gangguan jin, Ustaz? Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Apakah anak autis itu termasuk gangguan? Ternyata kami cek di lapangan, ternyata ada sebagian kaum muslimin yang punya anak yang gangguan autis itu ternyata itulah gangguan. Itulah gangguan, salah satu gangguan jin. Ya, maka harus dengan terapi ruqyah. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kesembuhan. Ya, boleh jadi mungkin awalnya ketika ibunya dan bapaknya meletakkan batu pertama, mungkin tidak baca bismillah awalnya. Baca bismillah mungkin enggak khusyuk juga begitu. Atau boleh jadi tadi ya tidak baca doa atau yang lain. Karena Rasulullah katakan, man ata ahlahu, barang siapa yang mendatangi istrinya kemudian baca doa bismillah, Allahumma jannibni syaitan maka Allah akan melindungi anaknya. Allah melindungi anaknya. Nah, makanya insyaallah ini jaminan dari Allah akan diberikan kepada anak kita kalau meletakkan batu pertamanya, maksudnya awalnya ketika ibadah dengan suami istri tadi dengan membaca bismillah dan doa. Ya, dan doa. Yaitu itu pertama. Yang selanjutnya adalah kalau memang qadarullah sudah berusaha seperti itu ternyata autis, maka silakan diruqyah anaknya. Ya, wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Yang satu pertanyaan kembali, Ustaz, dari pesan singkat dari Pak Burhan di Lampung, Ustaz, yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapan utamanya beristighfar bagi yang belum punya keturunan, Ustaz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Bapak Burhan dari Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak. Berkaitan dengan istighfar. Istighfar itu salah satu yang diajarkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, pertanyaannya, kapan dilazimkan istighfar itu? Perlu diketahui istighfar itu ada dua. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Adapun yang muqayyad itu adalah sudah jelas jumlah dan waktunya. Contoh setelah sholat membaca istighfar 3 kali, itu jangan ditambah dan dikurangi, tidak boleh. Ini sudah jelas jumlahnya dan waktunya. Begitu juga istighfar 100 kali setiap hari, itu juga muqayyad karena diikat dengan jumlah dan waktu. Ada namanya istighfar yang mutlak. Mutlak ini adalah jumlahnya tidak ditentukan, sebanyak-banyaknya di jalan, di kendaraan. Itu yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri, perbanyaklah kalian istighfar di meja makan, di jalan, di kendaraan, di sedang apapun, boleh jadi Allah memberikan keberkahan di tempat tersebut. Makanya perbanyak istighfar dimanapun kita berada. Namun lafadznya harus sesuai sunnah Nabi SAW. Di antaranya astagfirullah wa atubu ilaih. Diperbanyak astagfirullah itu terus, insyaallah Allah memberikan kemudahan. Baik yang belum punya jodoh, insyaallah dengan istighfar Allah memberikan kemudahan jodoh. Yang belum punya anak, Allah memberikan anak. Yang susah mendapatkan rezeki, Allah memberikan bekerja. Yang pangkat yang ganda yang naik, Allah memberikan kemudahan dalam urusan dunia tadi. Tapi niat yang karena Allah, bukan karena itu. Insyaallah dengan itu Allah memberikan keutamaan. Wallahu taala alam. Kita setelah ini akan sama-sama menyimak bacaan yang akan dibacakan oleh Ustaz Husain Mubarak terkait dengan ayat-ayat ruqyah. Ya Ustaz, tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa WSA TV yang Allah muliakan, alhamdulillah pada season yang kedua ini akan kita lanjutkan dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. Mohon untuk seluruh pemirsa bersiap-siap untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat ruqyah. Semoga mendapatkan keberkahan dari ayat Al-Quran. Allah katakan, idza qara'atul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, dengarkan dan dia, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya disebabkan karena dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan dengar rahmat Allah tersebut, mudah-mudahan seluruh penyakit yang kita alami bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon sebelum kita mendengarkan ayat ruqyah untuk mempersiapkan diri dengan diawali dengan berwudu. Silakan seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk berwudu.
Kemudian mendengarkan dengan khusyuk, dan sebelumnya pula mohon diturunkan seluruh gambar-gambar yang bernyawa, baik foto, patung dan sejenisnya. Begitu juga yang punya jimat, hizib tertentu untuk dilepas ya, dan harus dibakar, dimusnahkan, karena itu bukan mendatangkan kebaikan, malah justru membawa keburukan ya. Untuk teknis mendengarkannya, silakan mendengarkan dengan khusyuk, baik dengan cara duduk atau berbaring ya, dua-duanya boleh, yang penting khusyuk mendengarkannya ya. Nanti terkadang ada yang kita rasakan hawa panas atau hawa dingin, atau merasa deg-degan atau gemetaran, linglung, atau pegal di pundak, muntah, mual dan sejenisnya. Itu diantar gejala-gejala itu. Kan kita mendengarkan dengan khusyuk. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تغفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به
أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وهي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وابطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار
أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم رب الناس أذهب البأس اشفهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش الذي أن يشفي أسأل الله العظيم رب العرش الذي أن يشفيك أعيذكم بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله أرقيك ومن كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك Ya Abdullah, wahai Musa Allah, saya ingatkan kepada kalian, wahai para bangsa jin, agar kalian bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para bangsa jin, tugas kalian adalah beribadah kepada Allah. Tugas kalian adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mendolimi dan mengganggu kaum muslimin. Takutlah kalian terhadap Allah. Kalau kalian Islam, bertobatlah kalian kepada Allah. Kalau kalian kafir, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutlah Islam, masuklah Islam. Karena Islam adalah agama yang indah, agama membawa kedamaian, agama pecinta, agama yang cinta damai. Kalau kamu menganut agama selain Islam, kamu akan sengsara dunia dan akhirat, wahai para bangsa jin. Bertobatlah kepada Allah. Ya Abdullah, ukhruj, wahai Musa Allah, keluar semuanya. Semua jin yang tinggal di kepala, di pundak, di dada, di perut, di rahim, di kaki, di tangan, keluar semuanya. Ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah, wahai Musa Allah, keluar semuanya. Silakan keluar berat muntah, atau oleh pori-pori, atau oleh sendawa, atau oleh ujung jari dan kaki. Ya Abdullah, wahai Musa Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhruju ya Abdullah, wahai Musa Allah, keluar semuanya. Ikhsha ya Abdullah, ikhsha ya Abdullah, keluar wahai Musa Allah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagi para pemirsa yang merasakan ada hawa panas atau hawa dingin di badan, berarti itu indikasi ada jin. Silakan kita dilanjutkan. Kalau yang terasa pusing, silakan dipegang di kepalanya. Begitu juga kalau yang terasa dadanya sesak, silakan tekan di dadanya atau di jantungnya. Kalau yang terasa perutnya mual, silakan dipegang perutnya. Kalau yang terasa di kaki, mungkin pegal atau mungkin baal, silakan dipegang di kakinya sambil membacakan doa yang diajarkan Nabi SAW dalam Sahih Muslim, yaitu Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Silakan diulang 7 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus sampai 7 kali. Ditekan, kemudian dipegang di daerah yang terasa sakit. Kalau di kepala, silakan tekan di kepalanya. Terus berulang. Atau astaghfirullahaladzim rabbal arsyil adzim yashfini. Kemudian kalau yang terasa bagi kaum muslimin yang sering pendarahan atau mandul, susah punya anak, atau haid nggak teratur, atau haid yang berkepanjangan, atau haidnya suka sakit, silakan ditekan di daerah perut, kemudian perut ke bawah, arahkan ke pipis, silakan ditekan. Kemudian sekarang dibacakan Al-Nas, Al-Falaq. Ya, silakan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu silakan diusap di perut. Ya, silakan digosok di perut. Diusap. Ya, wahai para bangsa di perut. Lihat terus. Di perut, silakan ditekan di perut, kemudian ditekan, hentakan ke atas sampai ke tenggorokan. Ya, silakan diusap lagi di perut, kemudian ditekan sampai ke tenggorokan. Nanti bisa lewat sendawa atau bisa lewat muntah. Ya. Ya Allah, wahai musallah, semua jin yang tinggal di rahim, yang tinggal di lambung, yang tinggal di daerah produksi, keluar semua ya, wahai musallah, wahai para bangsa jin. Ya, silakan diusap lagi di perutnya. Wahai musallah, semua yang di perut, keluar semua ya. Ya, arahkan oleh pipis, silakan ditekan. Arahkan oleh pipis semuanya sampai ke bawah. Wahai musallah, wahai para bangsa jin, keluar semuanya, keluar pipis. Akhraja ya Allah, wahai musallah. Ikhsha ya Allah. Keluar wahai musallah. Ya, silakan ditekan, diusap sampai ke daerah kemaluannya, silakan. Kemudian ditekan. Bagi kaum muslimin yang merasakan sakit ketika hubungan, silakan ditekan di daerah laki-lakinya atau perempuan, silakan tekan di situ. Terus arahkan ke pipis. Ya. Terus ya Allah, wahai musallah, semua jin yang tinggal di rahim, yang tinggal di lambung, muntahkan atau oleh sendal, keluar semua ya Allah, akhraj Allah. Ya. Atau oleh pipis. Wahai para bangsa jin yang tinggal di rahim, yang tinggal di lambung, atau yang tinggal di usus, keluar semua. Ayo keluar pipis, keluar semua wahai musallah. Silakan diusap, digosok, ditekan di daerah rahimnya atau di daerah reproduksi. Kemudian dorong ke bawah. Ya, atau bisa dorong ke ujung jari-jari sampai ke ujung jari. Nanti akan keluar semua yang tinggal di perut, di rahim, di dada. Keluar jari-jari kaki semua. Silakan diusap, didorong ke bawah sampai ke ujung jari-jari. Insyaallah dia akan keluar seperti angin, atau akan bisa keluar lewat ada yang mengalir di sekitar kakinya,
atau bisa hawa panas, atau boleh jadi dia kesemutan di daerah ujung jarinya. Wahai musallah, wahai para bangsa jin yang tinggal di sekitar rahim, sekali lagi saya ingatkan agar kalian bertobat kepada Allah. Akhdhuliman kalian, ya Allah, ukhruj, keluar semuanya. Ya. Bagi yang sering sakit kepala, vertigo, pusing, atau yang terasa suka pening kepala, atau yang gampang lupa, silakan ditekan di kepala, terutama di umbun, diusap di kepalanya, terus ya arahkan lewat pori-pori atau di daerah-daerah yang daerah ke tangan. Ya, silakan dilanjutkan terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ukhruj Allah. Keluar semuanya. Semua jin yang tinggal di rahim, yang tinggal di perut, yang tinggal di sekitar pinggang, keluar semuanya. Rahimakumullah. Ya Allah, u'idukum bi kalimatillahi tamah wa min kulli syaitan hama min kulli ainin lama. Baik, Ustaz. Ikhwatul iman, pemirsa Wasal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saatnya kita buka di interaktif di line telepon 0822 11111332. Mungkin jika Anda ada yang merasa bereaksi ketika dibacakan ayat tadi, bisa langsung menghubungi kami di line telepon 0822 11111332. Ya, Ustaz, kita angkat telepon pertama. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus. Ya, kembali kita buka di line telepon 0822 11111332. Ya, Ustaz, mungkin terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu ruqyah untuk orang yang ingin memiliki keturunan, Ustaz. Ya, mungkin ada hal selain yang ruqyah untuk yang belum memiliki keturunan, atau bagaimana untuk ruqyah, tapi sebenarnya kita akan telepon dulu. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan di mana, Ibu? Ya. Iya, betul. Ya, dengan siapa dan di mana, Ibu? Bagaimana? Iya, Ibu, langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madura. Iya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya kan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ibu rasa? Saya itu menjelang masuk. Ini katanya saya masuk yang besar. Itu yang saya rasakan menguap.
Terus setelah beberapa kali merasakan agak ringan, itu pertanda baik atau belum Ustaz? Ya. Baik ya saja Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz langsung. Ya. Terima kasih kepada Ibu yang dari Madura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ibu, diberikan jalan keluar penyakit yang dialaminya, yaitu sering merasakan sakit kepala yang luar biasa menjelang maghrib. Ya. Tapi alhamdulillah atas rahmat Allah tadi, ketika mendengarkan ayat ruqyah, terapi ruqyah, merasakan agak ringan. Kalau merasa ringan berarti menunjukkan hal yang baik. Alhamdulillah beberapa jin yang ada di kepalanya alhamdulillah banyak yang keluar. Hanya saja tinggal dilanjutkan lagi, Bu. Atau sering mendengarkan terus kajian yang kita sampaikan di Wesal TV ini, ataupun kajian-kajian yang lain. Semua kajian-kajian yang bermakna nuansa Islam di Wesal ini insyaallah bermanfaat untuk menambah keilmuan kita, baik masalah akidah, masalah fikih, itu semua dalam rangka ya memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang sakit kepala tadi, silakan Ibu baca di telapak tangannya dengan membaca surat Al-Fatihah, ditiup, ayat kursi ditiup, An-Nas ditiup, Al-Falaq ditiup, Al-Ikhlas ditiup, atau ditambah dengan Qul ya ayyuhal kafirun ditiup. Kemudian Ibu usapkan di daerah kepalanya. Terus diusap terus berulang-ulang. Nah, nanti akan lewat sendawa atau dibuang ke bawah. Nah, insyaallah nanti akan keluar baik lewat keringat atau lewat sendawa atau lewat muntah. Silakan berulang-ulang terus saja Ibu lakukan, insyaallah nanti akan sembuh. Baik penyakit medis atau medis yang terasa di kepala, insyaallah Allah kesembuhkan dengan keberkahan Al-Qur'an. Ya, wallahu taala alam. Iya, Ustaz. Ya baik, ikhwatul iman, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah, kembali kita buka di telepon 0822 1111 1332. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Ibu Ina di Kalimantan Barat. Ibu Ina, Kalimantan Barat. Silakan Ibu Ina, ada yang ingin ditanyakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, bagaimana cara keluar waktu jin keturunan? Ya, baik, itu saja Ibu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ina yang ada di Kalimantan Barat. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Ibu dan keluarga dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan pada kesempatan malam ini. Bagaimana caranya memutuskan jaringan jin keturunan gitu. Nah, jin itu punya jaringan juga gitu. Jaringan. Jin keturunan biasa identiknya dengan khodam gitu. Identiknya dengan khodam. Khodam itu biasanya, walaupun ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tidak dijelaskan dalam Sunnah, dan juga para sahabat tidak menjelaskan berkaitan ini. Khodam ini dalam bahasa Arabnya khodam artinya pembantu. Khodam artinya pembantu. Maka dia akan tinggal di sekitar badan kita. Ada dua, dia akan selalu menemani kita tanpa masuk ke badan. Yang kedua, akan selalu bersama kita, tapi dia masuk ke badan. Kebanyakan khodam itu, jin keturunan, itu tinggal di daerah pundak di sini. Hampir rata-rata jin keturunan di sini. Artinya warisan dari nenek moyang kita dulu, dari kakeknya atau dari orang tuanya, atau dari orang yang dekat dengan kita yang punya jin atau piaraan. Nah, maka kalau sekiranya ada jin keturunan seperti itu, maka cara memutuskan adalah dengan ruqyah syar'iyah. Namun sebelum itu, yang pertama adalah Ibu jangan punya keyakinan bahwa jin yang ada di badan ini berpengaruh. Gitu. Yang kedua, ya kita memutuskan hubungan dengan dikatakan kepada jinnya, kalau memang jin kalian tinggal bersama saya, mulai hari ini saya tidak mau lagi, saya tidak mau tinggal bersama kalian. Saya punya Allah
yang melindungi Allah, karena tujuan memang artinya niatnya baik khodam tadi. Nah, khodam ini adalah niatnya baik. Nah, hanya saja efek buruknya begitu banyak gitu khodam itu. Biasanya gejala-gejalanya yang dirasakan jin keturunan ini biasanya sering pusing, sering pegal di pundak. Nanti ujung-ujungnya bisa stroke, gampang stroke biasanya jenis ini. Nah, kemudian hawa malasnya kuat. Nah, sehingga kita ketika kerja pun terkadang susah untuk mendapatkan kerjaan. Karena pengaruh daripada jenis ini, sehingga hawa malasnya kuat, gampang ngantuk, susah tidur terkadang gitu. Kemudian gampang marah dan gampang emosi. Pengaruh jenis ini. Nah, nanti akan efek ke lain-lain, bisa kanker otak dia lama-kelamaan. Nah, itu biasanya akibat daripada jin keturunan ini. Makanya cara memutuskan adalah dengan ruqyah syariah, kemudian harus punya keazam yang kuat untuk melepaskan tadi. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz. Boleh kita lihat lom berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan Pak Fikru di Banyuwangi. Ya, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Iya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mengenai istri saya dulu pernah hamil 2 kali, mengalami Guguran. tidak normal kan, ada yang prematur, ada yang meninggal di dalam kandungan. Dan suatu malam pernah itu seperti bermimpi itu didatangi seperti jin itu di menakutkan di depan juga kepalanya, memegang perut itu saya bermimpi tapi nyata gitu. Kemudian bayinya itu lahir, belum waktunya lahir, kemudian meninggal gitu. Apakah itu termasuk ada gangguan jin bagaimana? Ya, maaf sebelum, jangan diputus dulu Pak. Sampai sekarang udah punya anak yang normal Pak? Yang pertama normal, yang kedua, ketiga itu yang nggak bisa ada umur, belum ada. Ya, cukup Pak. Ya. Ya, cukup. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya Ustaz, mungkin ini terkait dengan yang ingin sampaikan Ustaz. Penjagaan bagi orang mungkin wanita yang sedang hamil gitu, bahkan untuk yang mungkin sudah dilahirkan masih di bawah, masih bayi, itu ini bagaimana Ustaz penjagaan dengan ruqyah syariah ini Ustaz? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Banyuwangi, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak dan keluarga dan seluruh kaum muslimin, dan juga masalah yang dialaminya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi Bapak dan keluarga. Barakallahu fikum. Yang pertama, Bapak punya anak yang normal. Alhamdulillah, atas rahmat Allah memberikan anak yang normal. Kemudian yang kedua dan ketiga, qadarullah, Allah takdirkan kurang normal. Nah, kalau dilihat dari kronologis cerita Bapak tadi, boleh jadi itu karena memang gangguan daripada jin. Nah, gangguan ini ada 2. Yang pertama bisa gangguan dari dalam, di sekitar perut kita. Nah, itu sangat berpengaruh. Jin yang ada di perut itu dari pernah makan makanan yang pernah dikirim lewat santet. Ya, kan banyak beberapa orang yang mengirim seseorang lihat makanan, mengirim santet lihat makanan atau minuman. Biasanya kalau udah masuk perut, maka disitulah membuat perut kita suka nggak nyaman. Terkadang bayi kita memang diganggu oleh jin tadi. Atau sebelumnya, sebelum kita berhubungan suami istri, mungkin kurang baca doa atau lupa baca bismillah, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah boleh jadi jin dari luar yang mengganggu kita, atau boleh jadi mungkin dulu pernah kita keliru, mungkin pernah ke dukun sehingga akal sama dukun, terkadang bayi itu terkadang sengaja jadi tumbalnya, sekarang seperti itu. Makanya kami ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, demi cinta kami kepada seluruh kaum muslimin, jauhilah dukun dan paranormal. Baik dukun yang memang jelas dukun hitam, dan juga dukun yang yang kelihatannya putih, kelihatannya kiai, kelihatannya ustadz, kelihatannya adalah syekh,
kelihatannya apa, tapi prakteknya dukun. Maka ini yang perlu kita waspadai, karena mereka adalah gayanya seperti Ustaz, bahkan pun ya melebihi daripada kiai-kiai dan ustadz yang sebenarnya. Gitu. Ini adalah yang perlu kita waspadai. Jangan terpengaruh dengan pakaian seseorang atau jenggotnya panjang, tapi lihat cara menanganinya apakah sesuai syar'i dan tidak. Kalau tidak sesuai syar'i, itu yang terjadi terkadang akan berefek ke janin kita. Mungkin hal-hal yang tadi mungkin berbahasa kita. Nah, kalau memang itu ternyata kita sudah mengenal sunnah Nabi dalam ibadah, sudah mengenal Islam yang sesuai sunnah Nabi SAW, terkadang masih terjadi seperti itu, mungkin boleh jadi memang gangguan kiriman. Ada orang yang hasad ke kita, terkadang diganggu untuk menggagalkan anak kita selanjutnya. Nah, ini caranya adalah harus diruqyah. Yang pertama yang dilakukan oleh Ibu Sila adalah perkuat akidah yang benar. Yang kedua adalah membaca zikir pagi dan petang terus menerus. Kemudian setelah itu sebelum tidur usahakan ruqyah mandiri sebagian diajar Nabi SAW, yaitu wudu dulu, baca ayat kursi, al-falaq ditiup, al-falaq, kemudian Anas, kemudian al-ikhlas ditiup, yaitu al-ikhlas, al-falaq dan Anas ditiup, baru diusap kepala, muka dan kepada seluruh badan, terutama di daerah perut diusap-usap. Nah, kalau ada jin yang ingin menindih perut, insyaallah taala Allah akan selamatkan. Nah, seperti ada benteng nanti. Nah, kalaupun ada gangguan, kok masih ada gangguan di perut, berarti jinnya dari dalam gitu. Nah, kalau dari luar sudah terbenteng dengan doa yang diajarkan bisa salam tadi. Kok saya masih terasa kayak ada di perut? Nah, berarti jinnya dari dalam. Itu harus diruqyah. Caranya adalah dibacain ayat, kemudian diusap di sekitar perut kita, walaupun yang sudah hamil, silakan diusap, tapi jangan ditekan kalau hamil. Diusap saja dengan pelan, dengan lembut. Nah, kemudian didorong ke bawah lewat pipis atau lewat ujung jari. Ya, silakan dilakukan seperti itu bagi kaum muslimin yang punya masalah yang sama dengan sebagaimana keluarga Bapak Bayu dari Bayuwangi. Wallahu taala alam. Iya Ustaz, nampaknya waktu kita terbatas sekali Ustaz. Ternyata pertanyaan Bapak yang dari Banyuwangi tadi, pertanyaan terakhir kita Ustaz. Mungkin ada kalimat ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz. Ya, terima kasih kepada seluruh kaum muslimin yang telah mendengarkan dan menyimak ruqyah syariah, semoga bermanfaat. Yang terakhir kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran waktu, keluar waktu kita terus berupaya belajar Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian bagi pemirsa yang punya keluhan tadi, silakan dilanjutkan di rumah, jangan bosan-bosan ulang-ulang. Insya Allah pada saat ini nanti Allah memberikan pertolongan. Kemudian kuatkan akidah, kemudian istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, dan jangan pernah mundur dari ajaran Nabi SAW. Karena terkadang kita sudah lama kelamaan terus kok bosan juga, syaitan datang menghampiri kita, akhirnya disuruh ke dukun. Karena banyak kaum muslimin sudah mengenal sunnah, karena nggak kunjung sembuh, ujungnya ke dukun juga. Ini tidak boleh. Lebih baik kita meninggal di atas tauhid, di atas sunnah, walaupun kita sakit, itu lebih baik daripada kita hidup sehat tapi di atas kesyirikan. Karena ketika kita syirik kepada Allah, maka pasti Allah murka dan kehinaan di dunia dan akhirat. Ini yang perlu kita sampaikan. Maka bagi yang punya keluhan tadi, yang punya anak, silakan dilakukan. Ini saja kalimat ikhtitam tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada seluruh kaum muslimin yang merasakan susah punya anak atau susah dapat jodoh. Mudah-mudahan saya doakan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, yang belum punya anak segera punya anak. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz. Teman-teman, pemirsa Wasal TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita dalam program kajian ruqyah syariah dengan tema kita tadi, yaitu ruqyah untuk orang yang belum mempunyai keturunan. Mungkin pertemuan kita malam hari ini insya Allah menjadi pertemuan yang bermanfaat ya, yang semakin menguatkan diri kita untuk senantiasa kita berupaya untuk melawan jin-jin yang senantiasa mengganggu diri kita. Kami mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan telah masuk ke lem pesan singkat, belum sempat kami jawab semua. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Saya Aminullah dan Ustaz Husain Mubarak
Elsie serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.